saya nggak pernah lupa. Tapi Tante juga jangan lupa. Yang bunuh Arman itu kan Om, bukan saya. Nggak ada yang bisa buktiin kan kalau saya yang nyuruh kalian bunuh Arman. Dan Rizal akan berpihak sama saya. Apa maksud kamu, Fa? Hah? Kamu mengancam Tante ya? Kamu mau melaporkan kami sama polisi? Hah? Kamu mau berbalik menfitnah kami ya? Hah? Kalau kalian nggak mau menghentikan semua teror ini sama saya nggak punya pilihan lain selain melapor ke polisi. Eva, bagaimana caranya Tante untuk meyakinkan kamu, Fa? Gimana? Bukan kami yang menteror kamu. Bukan. Bukan kami yang melakukan semua ini, Fa. Bukan. Ada surat buat saya, Pak? Kebetulan suratnya belum saya masukkan ke kotak pos. Ini ada surat dari Jakarta. Jakarta. Permisi. Makasih ya. Ya. Liz, Tante. Tante cariin kemana-mana, nggak taunya di sini. Iya, saya minta izin pulang duluan. Badan saya nggak enak, makanya saya langsung istirahat. Tante sudah bicara sama Adrian. Mudah-mudahan dia dengar nasihat Tante supaya merubah sikapnya terhadap kamu. Makasih ya, Tante. Saya juga prihatin melihat sikap Adrian. Makin lama, makin aneh. Saya khawatir dia nggak bisa konsentrasi sama pekerjaannya, Tante, karena masalah ini. Ana betul-betul sudah menghancurkan hatinya. Juga semangat hidupnya. Apa yang harus Tante lakukan supaya Adrian bisa melupakan Ana? Yan, saya minta maaf karena harus merahasiakan semua ini dari kamu. Tapi sekarang tujuan kita tercapai, Yan. Kak Arman sudah lepas dari Eva dan sudah bersama saya lagi di rumah. Semua ini karena bantuan Pak Rizal. Karena Pak Rizal lah yang telah menyelamatkan Kak Arman. Adrian dan Tante nggak boleh tahu semua ini. Kalau mereka tahu, mereka akan memaafkan Ana. Dan Adrian akan kembali pada istrinya. Terkumpul 230.000. Lumayan kan? Alhamdulillah, banyak juga ya, Mai. Dan sekarang semuanya itu lebih dari 1 juta. Orang tua aku juga ikut nyumbang. Ini 1 juta, Dit. Iya. Tiap bulan puasa, keluarga aku selalu menyumbang buat zakat. Kali ini zakatnya nggak diberikan ke masjid, melainkan diberikan untuk aksi sosial kamu. Ya, lagian kan sama aja. Sama-sama buat menolong orang lain yang kesusahan. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Dit. Sampaiin salam saya buat orang tua kamu.
Sumbangan ini pasti berarti banget buat Tino. Dia bisa sekolah lagi. Terus kapan dianterin Rin? Secepatnya, Mai. Gimana? Udah ada kabar lagi tentang Arman? Saat ini, saya sendiri sudah kecil hati, Pak. Arman sudah lama hilang. Dan saya pikir, sudah saatnya kamu pasrah. Pasrah? Kemungkinan untuk menemukan Arman dengan selamat itu sangat tipis sekali, Pak. Dan bahkan hampir tidak mungkin. Polisi sendiri yang bilang begitu sama saya. Ya Tuhan. Arman. Tabahkan hati kamu, Pak. Walaupun harapannya sangat tipis. Tapi kita harus terus berusaha untuk mencarinya. Walaupun kita hanya bisa menemukan jenazahnya Arman. Tapi kita harus cari tahu apa penyebab kematian Arman. Soal kursi roda itu masih ada di polisi. Oh, udah deh Zal, saya nggak mau ngomongin lagi soal ini ya. Ini cuma tambah saya bikin jadi stres aja. Saya jadi mikir yang enggak. Saya takut. Jangan takut, Pak. Mereka tidak akan mencelakakan kamu. Mereka? Iya, Om dan Tante kamu. Mereka cuma ingin membuat kamu bingung. Dan mereka juga ingin membuat ingatan kamu terganggu. Maksud kamu? Mereka melakukan hal yang sama pada Arman. Apa? Saya sudah menemukan bukti-buktinya. Bukti apa, Zal? Mereka memberikan obat-obatan yang bisa merusak sarafnya Arman. Dan karena itu saya yakin sekali, mereka bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Arman. Kamu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Saya akan usut kasus ini terus, dan saya akan selidikin terus. Saya akan menemukan bukti-buktinya supaya mereka bisa dipenjara. Dan kamu akan terbebas dari gangguan mereka. Karena pulang ke rumah cuma seminggu sekali, Kak. Terus kamu di sini sama siapa? Sama Umi. Ya udah Tino, kamu sabar aja ya. Kak Dito sama Karini punya sesuatu buat kamu. Kejutan. Tino pasti udah gak sabar kan kembali ke sekolah lagi? Iya, Kak. Tapi kata Kana, Tino harus sabar. Karena janji habis lebaran Tino udah bisa sekolah lagi. Tino, nggak usah nunggu sampai lebaran habis. Kamu bisa sekolah kapan aja kamu siap. Nih, buat kamu. Ini sumbangan dari teman-teman kakak buat biaya sekolah kamu, Tin. Ya, semoga aja jumlahnya pas buat sekolah kamu selama setahun. Makasih, Kak. Gawat. Kalau Rizal membongkar kasus ini, saya juga akan terlibat. Apa yang harus saya lakukan? Permisi, Ibu. Ada apa? Iya, ada titipan. Kiriman. Mas Satpam lagi sholat, saya yang terima, Ibu. Titipan dari siapa sih? Dari Tante Vina. Hati-hati, Ibu. Jangan dibuka. Siapa tahu teh isinya ular. Tolong kamu aja deh. Coba lihat, David. Buka. Ya mah cuman kemeja. Astagfirullah. Kemeja Pak Arman ya mah. Ajar. Mereka rupanya mau berani menentang saya. Awas mereka. Apa ini? Ini kan kemeja yang dipakai Arman waktu malam pembunuhan. Tapi Fah. Alah, ngaku deh Om. Kalau bukan Om, Tante, siapa lagi? Om tidak melepaskan kemeja Arman. Arman masih mengenakan kemeja ini waktu Om. Cukup. Om udah nggak bisa mungkirin lagi.
Sekarang saya udah yakin Rizal benar. Selama ini Om dan Tante yang teror saya supaya mau bikin saya jadi gila. Iya kan? Om ingin menguasai semuanya. Dan nanti pada akhirnya Om akan menimpakan semua kesalahannya pada saya. Kalau saya jadi gila nanti. Astaga, Eva. Sebaiknya Om hentikan semua ini. Jangan paksa saya melakukan tindakan tegas terhadap Om dan Tante. Tindakan apa? Saya akan lapor polisi dan mendukung semua kecurigaan Rizal tentang Om dan Tante. Kalau Eva mengalami gangguan kejiwaan dan dinyatakan sakit jiwa, secara otomatis dia harus mengembalikan kepemimpinan perusahaan itu pada Arman dan Adrian. Bapak yakin? Saya kan sudah baca dan mempelajari surat pengalihan kuasa itu, Ana. Loh, Bapak dapat dari mana? Dulu waktu saya memeriksa ruangannya Eva dari Wulan, saya sudah mempelajarinya dengan baik. Dan saya yakin rencana kita akan pasti berhasil. Tanpa kekerasan, perusahaan itu akan kembali jadi milik keluarga kalian. Eva benar, Mas. Dengan mudah dia bisa mencuci tangan dan bebas dari semua tuduhan. Rizal pasti akan membantu dia. Kalau Eva sudah berpihak pada Rizal, kita harus cari orang lain yang juga bisa memihak pada kita. Maksud Mas? Kamu masih punya alamat rumah kontrakannya Ratna kan? Ada apa Mas sama Ratna? Saya akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Eva. Kalau Eva bisa mengkhianati kita, kita juga bisa menusuk Eva dari belakang. Eva nggak curiga dan percaya kalau baju itu dari Pak Hasib. Enggak, Kak. Eva nggak curiga dan kebetulan, Kak, di rumah nggak ada orang. Pokoknya kakak tadi mesti lihat mukanya Eva pucet, Kak. Terus dia langsung pergi. Pasti nih, Kak, sekarang mereka lagi berantem. Nah, kata Pak Rizal, justru kita mesti buat mereka musuhan. Ana, saya nggak percaya kalau Pak Rizal itu jago strategi. Tapi, gimana caranya ya? Eva memberikan perusahaan itu pada saya dan Adrian. Udah deh, pokoknya kakak percaya aja sama Pak Rizal. Kak, Tinonya ada nggak? Boleh nggak bicara bentar? Sebentar ya. Tino? Halo, Kak Ana. Assalamualaikum sayang, apa kabar? Gimana di rumah baik-baik aja? Iya Kak, baik. Malahan Tino ada kabar gembira. Kabar gembira apa? Tino dapat sumbangan dari Mbak Rini. Sumbangan? Katanya buat biaya sekolah. Udah ada uangnya. Ya Allah, alhamdulillah sayang. Kapan Kak Tino bisa sekolah lagi? Cepetan dong Kak, daftarin Tino. Iya, minggu depan kakak cuti. Nanti kakak urusin sekolahan Tino ya. Kak. Halo, ada apa, Tin? Ada tamu. Siapa? Tante Vina. Tante Vina? Astagfirullahaladzim. Tino, pokoknya kamu nggak boleh bilang kalau Kak Arman ada di situ dan Tante Vina pokoknya gimana caranya nggak boleh tahu kalau Kak Arman ada di situ. Iya, Kak. Tino juga nggak tahu mesti ngapain. Dibukain atau enggak, Kak? Jangan. Umi mana? Biar kakak ngomong sama Umi. Umi. Dari Kana, buruan. Halo, assalamualaikum. Neng Ana, gimana? Permisi. Ratna? Ana? Sepada. Ibu. Saya udah teriak-teriak dari tadi. Sampai mau habis di suara saya, tahu nggak? Umi di belakang sibuk, nggak denger. Maaf. Ratna ada? Oh, Nyonya pergi. Ana? Neng Ana. Kalau Ratna nggak ada, saya mau ketemu sama Ana. Ayo, mana Ana? Emang ibu belum tahu ya? Belum dengar. Memangnya Ana kenapa? Ada apa sama Ana? Ya, Ana kan udah meninggal, Bu. Apa? Ana meninggal? Iya, benar.
Daripada bengong, mendingan ikutan taraweh aja yuk. Gue kan nggak puasa, jadi ngapain gue taraweh? Sholat itu bisa bikin hati jadi tenang, pikiran jadi dingin, dan kita juga bisa mikir jernih. Gue nggak bawa mukena dan sejadah. Tenang aja, gue ada lebih kok, pakai punya gue aja. Tapi kayak lo harus ganti baju deh. Ana meninggal. Iya, Umi bilang Ratna sekarang tinggal sama Adrian di Banjarmasin. Dan di rumah itu cuma tinggal Umi dan Tino, adiknya Ana yang cacat itu loh, Mas. Wah, gawat. Gawat, Vin. Kok gawat sih, Mas? Mestinya kita ini kan senang, Mas. Hah? Ratna sekarang sudah jadi berantakan dan kehilangan semuanya. Dan malah dia sekarang kehilangan Ana, menantu kesayangannya itu. Tapi Vina, semua rencana saya jadi berantakan. Berantakan. Rencana yang mana, Mas? Ana pasti menyimpan dendam pada Eva. Maksud saya, kita akan menghasut Ana dan berpura-pura mau membantu mereka untuk membalaskan dendam pada Eva. Tapi sekarang rencana saya itu gagal. Ratna dan Adrian gak ada di Jakarta. Ana sudah meninggal. Kita harus cari alamat Ratna dan Adrian. Ya, setahu saya Ratna dan Adrian itu tinggalnya di Banjarmasin. Tapi alamat tepatnya saya juga nggak tahu. Eva punya Rizal yang akan melindunginya. Kita juga harus punya orang yang bisa mendampingi kita di pengadilan. Seandainya Eva nekat memfitnah kita. Mas, menurut Mas, serius ya kalau si Eva itu mau mengkhianati kita? Apa dia akan berani senekat itu, Mas? Ya, mudah-mudahan saja tidak. Tapi kita harus siap menghadapi semua kemungkinan yang terburuk. Mulai sekarang saya harus mencari informasi tentang Ratna dan Adrian. Ya, saya akan cari. Loh, kenapa nggak turun? Ayo. Malu, Sur. Malu sama siapa? Aku malu sama diri aku sendiri. Kayaknya aku nggak pantas deh masuk masjid. Aku kan banyak dosanya. Masya Allah, Rika. Masjid ini kan rumah Allah. Justru saja kamu kemari supaya bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Ayo dong. Masa beribadah kok malu? Kamu muslim tidak? Ya udah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, gitu deh. Iya, iya. Sinta. Sin. Sinta. Gue ikut sholat ke masjid supaya hati gue tenang. Tapi sekarang hati gue malah sakit. Lo kenal? Gue pikir Surya bakalan kapok karena ancaman cerai dari gue. Ternyata dia malah menikmati kebebasannya. Udahlah, Sur. Kamu tuh ngapain nyari Sinta? Nanti kan malah jadi ribut. Malu kan ribut depan masjid kayak begini. Itu dia. Surya! Sinta. Ayo, kita selesaikan malam ini juga. Apa? Jatuhkan talak buat aku. Ceraikan aku. Cerai? Iya. Status kalian kan harus jelas. Jangan menggantung begini. Kalau kalian bercerai, kalian bisa menentukan langkah kalian berikutnya. Ana bisa menikah dengan lelaki itu. Dan kamu juga bisa segera mencari penggantinya, Yan. Gak ada yang bisa menggantikan Ana di hati saya, Ma. Apa sih maksud kamu? Kamu mau menduda seterusnya? Ini hanya masalah waktu, Yan. Mama yakin tidak lama lagi Ana akan menuntut cerai dari kamu. Jadi daripada kita menunggu,
Lebih baik kita tuntaskan dari sekarang. Supaya kamu bisa memulai hidup baru. Kegagalan ini membuat saya takut, Ma, untuk memulai lagi. Justru kegagalan itu guru yang terbaik. Kegagalan ini tantangan buat kamu. Kamu bisa membuktikan kepada semua orang, terutama Ana, kalau kamu itu bukan suami yang gagal. Tapi kalau kamu frustasi begini, semua orang akan menertawakan kamu, Yan. Ma, saya belum bisa membuat keputusan apapun, Ma. Saya masih bingung. Kasih saya waktu dong, Ma. Terus berapa lama lagi Mama harus melihat kamu frustasi seperti ini? Kamu pikir Mama tidak tersiksa melihat kamu terus-menerus begini? Apa Mama harus mengisi hari tua Mama dengan melihat dan menyaksikan kamu seperti ini? Kenapa sih desak saya, Ma? Kasih saya waktu. Ma? Maafin saya, Ma. Saya terlalu emosi, Ma. Saya hilang. Perkawinan kamu itu sudah hancur, Yan. Tapi janganlah masa depan kamu juga ikut hancur. Mama nggak mau apa yang terjadi pada Arman terjadi juga sama kamu. Sekarang kamulah satu-satunya harapan dan gantungan Mama, Yan. Ya, saya janji saya akan bahagiakan Mama. Saya nggak akan ngecewain Mama. Sungguh? Kalau begitu, kapan kamu akan menyelesaikan soal perceraian? Secepatnya, Ma. Bagus. Sekarang, Mama minta coba kamu membuka hati kamu untuk Lisa. Bisa? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tino, Kak Ian. apa kabar? Baik, Kak. Tino minggu depan udah bisa sekolah lagi. Oh ya? Iya, Kak. Pasti Riza lagi yang membiayai sekolah Tino. Halo? Iya. Om Rian senang sekali dengarnya, syukurlah. Tino, Kak Ana ada nggak? Karena nggak ada di rumah. Ini kan bukan akhir pekan. Semoga hari yang selama ini saya nantikan segera tiba. Saya ingin berkumpul lagi dengan keluarga saya. Saya masih ingin membahagiakan Mama. Mereka semua sudah ikut menderita gara-gara saya menikah dengan Eva. Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam. Tino, telepon dari siapa? Kak Adrian. Tino kok nggak kasih tahu Om kalau ada telepon dari Om Adrian? Kata Kak Ana, nggak ada yang boleh tahu kalau misalnya Kak Arman ada di sini. Tino, Om Adrian itu adik Om. Om sudah lama tidak bicara sama Om Adrian. Tino tahu nomor teleponnya Om Adrian? Nggak tahu, Om. No, lain kali kalau ada telepon dari Om Adrian kasih tahu Om ya. Kamu jadi mau kenalin saya sama keluarga kamu? Ya, kebetulan Om saya singgah di Jakarta. Cuma 2 hari. Dan saya nggak mau menyanyiakan kesempatan saya ini untuk mengenalkan kamu sama mereka. Saya siap-siap dulu ya. Pak. Saya ada satu permintaan sama kamu. Ya. Nanti di depan Om saya, kamu jangan bilang kalau kamu sudah menikah. Oke? Ya, mudah-mudahan kamu ngerti maksud saya. Kenapa saya memperkenalkan kamu dengan keluarga saya. Selamat malam, Bapak. Ini minumnya. Diminum, Bapak.
Lah, Zal, kok kita berhenti di sini sih? Ada yang nggak beres, Pak. Saya cek dulu ya. Kenapa sih, Zal? Bannya pecah lagi. Oh. Terus gimana dong? Saya cari tambal ban dulu aja ya. Tapi Zal, nanti kalau Om kamu jadi nunggu gimana? Kamu tunggu di restoran sekitar sini aja. Oke? Selamat malam, Bu. Malam. Ibu mau pesan? Saya pesan minuman aja deh. Silakan, Bu. Ada lagi, Bu? Cuman itu. Sebentar. Halo, bisa pesan taksi di daerah Parung? Kenapa? Masa nggak bisa sih? Perusahaan taksi macam apa sih? Orang pelanggan yang minta masa nggak bisa? Udah. Ana, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Kenapa? Takut? Saya nggak mau ganggu kamu, Eva. Saya cuma pengen bicara. Kamu masih pakai cincin kawin itu. Dasar nggak tahu malu. Mau cari gara-gara kamu. Siapa yang mau cari gara-gara? Saya kan cuma pengen bicara. Bicara? Bicara soal apa? Soal ini. Dari mana kamu dapetin cincinnya Arman? Dari siapa lagi, Eva? Dari suami kamu. Apa? Kamu benar-benar seorang pembunuh. Ajar. Tolong! Wujud sekali kamu, Eva. Tolong! Ada apa ini? Usir dia, Pak! Usir saya kenapa perempuan ini? Usir dia! Dia udah ganggu saya! Restoran macam apa ini? Eva! Ana! Bapak lebih percaya sama dia daripada sama saya. Bapak akan merasakan apa yang Kak Arman rasakan. Diam! Tolong hentikan semua ini. Jangan bikin keributan di tempat ini. Kalau terpaksa, saya akan panggil satpam atau polisi sekalian. Saya akan buat perhitungan dengan kamu. Bono! Kurang ajar. Saya akan kasih pelajaran buat dia. Udahlah, Zal. Biarin dia pergi. Bu, maaf, ada telepon dari Bapak. Assalamualaikum. Aduh, tadi mukanya Eva ketakutan banget. Iya, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Kamu nelfon siapa? Om saya. Om kamu pasti udah kelamaan nunggu ya. Kamu udah dapet tukang tambal bannya? Iya. Tapi saya sudah batalkan rencana kunjungan kita. Apa? Kenapa dibatalin? Pak, lebih baik kita pulang aja. Dan kamu bisa menenangkan perasaan kamu, kan? Apa yang dilakukan Ana barusan pasti bikin kamu syok. Tapi Zal... Saya tahu kamu gak mau ngecewain saya dan om saya. Jangan khawatir. Kan masih ada hari lain. Sekarang kita pulang ya. Lagi asik. Ibu hati-hati. Assalamualaikum. Mumpung Eva belum pulang, saya harus cerita ke Kak Arman. Halo, Kak Arman, belum tidur? Ana ada apa? Kamu baik aja kan?
Alhamdulillah, saya punya cerita seru, Kak. Jadian apa? Saya kan nunjukin cincin kawin kakak sama Eva. Tahu nggak, Kak? Eva shock, Kak. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, gemeteran. Ana, saya sayang sekali nggak ada di sana ya. Sebetulnya saya ingin melihat semua kejadian itu. Tenang, Kak. Kata Pak Rizal, kakak pasti dapat giliran. Giliran apa? Giliran. Astagfirullahaladzim. Kak, mereka udah pulang. Udah dulu ya. Halo, Ana? Ya. Hati-hati ya. Ya, Kak. Makasih. Assalamualaikum. Duh, belum nyamar lagi. Kamu pasti kecewa ya, Zal. Kita nggak jadi ketemu sama om kamu deh. Ini semua gara-gara Ana. Ini semua bukan salah kamu, Fa. Saya bingung deh, Zal. Kenapa sih si Ana masih mau mengganggu saya? Padahal saya nggak pernah punya niat mau ganggu dia. Allah itu maha adil, Fa. Semua manusia akan mendapat hukuman yang setimpal, sesuai dengan perbuatannya. Ya sudahlah, kamu istirahat aja dulu. Kamu nggak masuk dulu? Kamu nggak usah takut. Kan ada satpam, dan Ana juga nggak mungkin masuk rumah ini. Saya akan suruh satpam untuk berjaga ekstra hati-hati malam ini. Oke? Bye. Brengsek. Gara-gara si Ana, rencana saya batal ketemu sama omnya Rizal. Dia udah menghancurkan malam yang penting banget buat saya. Tapi dari mana dia dapetin cincinnya Arman? Jangan-jangan Rizal benar. Jangan-jangan Om mau menyerang balik saya. Semua kan ada hikmahnya. Ayo angkat. Paling-paling juga si Eva, Mas. Biarin aja. Siapa tahu itu penting, Vin. Aduh, Mas ini kayak nggak tahu Eva aja sih. Dia itu cuma mikirin buat kepentingannya sendiri. Memangnya kita ini pembantunya apa, Mas? Yang harus 24 jam mesti siap buat dia. Udah, biarin aja. Nanti juga dia bosan sendiri. Mana sih mereka? Jangan-jangan mereka pergi keluar. Mereka pasti lagi berembuk sama Ana dan menertawakan saya waktu kejadian malam itu. Fitri! Fit! Ada apa, Ibu? Kamu periksa semua kamar saya. Kamar mandi saya kalau perlu. Periksa semua supaya aman. Saya nggak mau sampai ada barang-barang yang mencurigakan. Periksa ya! Saya nggak mau tahu, tapi aman! Aman! Ya, Ibu, ya, Ibu. Surya tuh udah ngebohongin gue. Dan ini bukan yang pertama kali. Dia udah sering banget ngebohongin gue. Tapi kan lo juga sering ngebohongin Surya. Jadi hitung-hitung impas dong, Sin. Iya, tapi gue gak selingkuh. Sementara Surya, dia masih aja berhubungan dengan mantan pacarnya foto model itu. Gue tahu, Rika emang seksi, banyak duitnya. Tapi kan... Sin, cowok itu nggak menilai cewek dari fisiknya aja. Kalau lo mau bersaing sama Rika, lo harus tunjukin ke Surya bahwa lo itu istri yang baik. Lo sendiri kan, Sin, yang nantangin Surya supaya menceraikan lo. Untung aja Surya nggak menjatuhkan talaknya barusan. Sinta, terang aja Surya bingung sama lo. Gue aja nggak ngerti apa mau lo sebenarnya. Menelpon siapa? Surya. Teddy. Surya, hei jangan nangis gitu dong. Udah jelas-jelas Sinta ajak cerai. Itu tandanya apa? Dia udah gak cinta lagi sama kamu. Kamu juga sih orangnya terlalu sabar.
Kamu tuh terlalu baik, Sur. Makanya kamu tuh dimanfaatkan sama Sinta. Udah deh, Reka. Kamu tuh jangan bikin kepala saya tambah pusing, Rek. Kalaupun saya sama Sinta harus bercerai, nggak begini caranya. Ya sih, kalau mau bercerai, baik-baik aja lah. Nggak perlu pakai ribut-ribut kayak gini. Yang peace-peace aja lah pokoknya. Halo? Hei. Ada, sebentar ya. Nih. Siapa? Sinta ya? Teddy. Halo. Lu mesti tegas, Sur. Semuanya udah jelas. Sinta minta cerai. Dan Rika mau sama lu. Apalagi sih yang lu tunggu, ha? Lu jadi cowok jangan terlalu pelin-pelan deh. Kalau lu kebanyakan mikir, ntar Rika bisa berubah pikiran. Lu bakal gigit jari, ya kan? Ntar lu udah diceraiin sama Sinta, lu gak dapetin Rika juga. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada saya. Apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Haruskah saya mengabulkan keinginannya Sinta? Loh, Mas, ada yang ketok pintu, Mas. Siapa ya? Paling-paling juga si Eva. Kan semalaman teleponnya nggak saya angkat. Penasaran kali dia. Ya sudah, kamu ambil tas saya, biar saya yang nemui. Selamat pagi. Selamat pagi. Betul, ini rumah saudara Hasim. Iya, betul. Saya sendiri. Ada apa, Pak? Kami kesini ingin mencari keterangan sehubungan dengan kasus menghilangnya saudara Arman. Anda ada waktu? Oh, iya. Silakan. Kelewatan kamu, Fa. Bener-bener kamu ini kelewatan. Loh. Apa-apaan sih? Datang-datang kok marah-marah? Apa maksud kamu melaporkan kami ke polisi? Kamu mau kami ditangkap? Iya. Kalau sampai kami ini ditangkap polisi, kamu juga akan terlibat, tahu? Polisi? Pagi ini polisi mendatangi kami dan minta keterangan soal Arman. Pasti Riza udah ngasih informasi ke polisi mengenai kalian. Loh, jadi bukan kamu? Jangan bohong, Fa. Kamu apa Rizal yang lapor polisi? Bukan. Tapi Tante juga nggak bisa nyalain Rizal. Rizal ngelapor polisi karena dilihat kejadian semalam. Emangnya ada kejadian apa semalam? Makanya, semalam saya coba telepon Om dan Tante tapi nggak pernah diangkat. Semalam, saya ngelihat Ana. Nggak usah ngarang cerita, Deva, kamu ini. Hah? Kamu jangan mencari kambing hitam hanya untuk membela Rizal. Apa maksud Tante? Saya melihat sendiri Ana di restoran dekat Bogor. Saya nggak bohong. Rizal saksinya. Vin, kamu bilang Ana sudah... Iya, Ana sudah meninggal, Fa. Tante yang bohong. Semalam saya lihat Ana. Ana nggak mungkin meninggal. Dari mana sih Tante tahu kalau Ana meninggal? Dari pembantunya. Kapan? Sekitar 2 hari yang lalu. Kok Tante nggak pernah cerita sama saya? Sudahlah. Soal itu nggak penting. Yang penting kita harus buktikan kesimpang siuran informasi ini. Kita harus cari tahu. Ana sebetulnya masih hidup atau tidak. Hanya ada satu cara untuk membuktikan siapa sebetulnya yang bohong. Loh, kamu nuduh Tante bohong, Fa? Hah? Ayo, sekarang kita sama-sama ngecek ke rumah mereka. Mas juga nggak percaya sama saya ya? Vin, bukannya nggak percaya, tapi... Udah, kalau memang Eva ini nggak percaya, Mas, biar dia sendiri yang ngecek ke sana. Tante kira saya takut sama Ana? Hah? Saya akan pergi sekarang juga. Sekarang juga. Kak, saya bisa minta tolong sampaikan sesuatu ke Umi nggak? Umi? Iya, kalau Eva mencari saya, Umi harus tahu apa yang dia harus katakan ke Eva. Soalnya saya yakin benar Eva mau cari saya, Kak. Ana? 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 Ibu. Umi, mana majikan kamu? Saya mau bicara sama dia. Suruh dia keluar sekarang. Bu, Neng Ana kan kerja di luar kota, Bu. Kerja? Jangan bohong deh kamu, Mi. Enggak, Bu, benar. Neng Ana kan kerja di Bogor, jarang pulang. Paling cuman ngirim duit. Di mana kantornya? Mana Umi tahu. Pokoknya di Bogor. Deket
dekat Jalan Raya Parung. Iya. Apa kamu bilang? Di Parung? Tante Vina bohong sama saya. Jangan-jangan mereka sekongkol. Mau mencoba mengkhianati saya. Mau membaik-baiki Ana dan kerjasama untuk buat saya jadi bingung. Rizal benar. Mereka mau coba bikin ingatan saya terganggu. Saya terpaksa memberikan keterangan tentang Om dan Tante kamu untuk membantu polisi menemukan Arman. Semestinya polisi nanya sama Ana, bukan sama Om. Ana? Saya curiga. Ana tahu Arman di mana. Kamu kenapa bisa curiga sama Ana? Emangnya dia bilang apa sama kamu semalam? Ana akan nunjukin cincin kawinnya Arman waktu itu. Dan malam itu, malam hilangnya Arman masih pakai cincin kawinnya, Zal. Saya yakin Ana pasti terlibat sama kasus hilangnya Arman. Kita harus cari tahu Ana di mana, Zal. Kamu seharusnya menanyakan hal ini sama Om kamu. Sama Om? Ya. Mereka pasti tahu di mana Ana berada. Dan menurut firasat saya, mereka diam-diam bekerja sama dengan Ana. Mereka kan orang-orang yang serakah. Mereka punya tujuan yang sama, yaitu ingin merebut semua hak kamu. Saya akan mencari informasi tentang Ana. Tapi kamu juga harus mengorek keterangan dari Om dan Tante kamu. Saya yakin sekali, mereka pasti tahu di mana Ana berada. Ana masih hidup? Iya. Bahkan sekarang dia lagi kerja di Bogor. Saya lihat sendiri. Ana di restoran di sekitar Bogor. Semuanya sekarang masuk akal. Om jangan pernah bohongin saya. Fa, Om nggak bohong, Fa. Tante bilang, Ana udah meninggal. Apa itu namanya nggak bohong? Untuk apa Tante berbohong sama Om? Wah, mereka sedang mempermainkan kita, Fa. Mereka siapa? Ana. Sekarang Om makin yakin. Selama ini Analah yang bikin gara-gara. Ana bikin kita bingung dan saling curiga. Ana mau mengadu domba kita, Pak. Dulu aja, Om nyalain Rizal. Om curiga sama Rizal. Om bilang Rizal mempengaruhi saya supaya saya musuhin Om. Iya. Sekarang Om malah nyalain Ana. Gimana sih? Ya jangan-jangan Rizal dan Ana. Alah udahlah Om, udah jangan kebanyakan teori lagi deh. Rizal itu nggak mungkin lah sekongkol sama Ana. Rizal ada di pihak saya. Tapi, Fa. Om, Rizal itu mau menikahi saya, Om. Mana mungkin dia sekongkol sama Ana, Om. Mana mungkin. Yang jelas, sekarang Ana masih hidup. Kalau sampai Ana tahu soal Arman, itu bahaya.